Kalian pernah mikir nggak gimana caranya kita bisa tahu isi suatu zat tanpa harus melihat langsung ke dalamnya? Jawabannya adalah spektroskopi. Spektroskopi adalah teknik ilmiah yang memanfaatkan cahaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi. Metode ini banyak digunakan di bidang kimia, fisika, kesehatan, hingga industri, karena mampu memberikan informasi akurat hanya dari interaksi antara cahaya dan zat. Penasaran gimana cara kerjanya dan kenapa penting banget? Yuk simak penjelasan selengkapnya berikut dalam persiapan KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Salsa Diara Putri Wiatania dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi ini terdapat beberapa subbab yaitu pembukaan materi, pembentukan spektrum, pelebaran spektrum, spektrum benda langit, klasifikasi spektrum bintang, dan efek Doppler. Pada video ini, kita akan belajar soal dan latihan soal dengan subbab materi, spektrum benda langit, klasifikasi spektrum bintang, dan efek Doppler. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Adapun sebab lain yang menimbulkan pelebaran garis spektrum yaitu akibat rotasi bintang, mengembangnya selubung bintang, dan turbulensi di atmosfer bintang. Pada sebab pertama ini membahas spektrum benda langit. Seperti yang dikatakan pada awal pembahasan mengenai spektrum dapat diperoleh dengan melewatkan cahaya pada suatu prisma atau kisi-kisi. Alat yang dapat menguraikan cahaya disebut spektrograf. Bisa dilihat gambar ketujuh merupakan prinsip kerja spektrograf. Bayangan bintang pada titik fokus teleskop dilewatkan sebuah celah. Dengan adanya celah itu, cahaya bintang bisa diisolasikan dari cahaya latar belakang langit, juga dapat dihindari penumpukan oleh spektrum bintang lain. Celah juga menghindarkan kekaburan spektrum bila bintang menari-nari akibat turbulensi atmosfer SING. Garis spektrum yang diperoleh sebenarnya merupakan bayangan celah itu oleh penyinaran bintang. Letak bayangan celah untuk panjang gelombang yang berbeda akan berbeda pula. Untuk memperlebar spektrum, bintang bergerak sepanjang celah. Lensa kolimator digunakan agar berkas cahaya yang jatuh ke sisi prisma sejajar, cahaya yang dipantulkan oleh kisi-kisi atau dibiaskan prisma akan teruraikan dan kemudian difokuskan oleh lensa objektif kamera, dan terbentuklah spektrum bintang yang tak lain adalah kumpulan bayangan celah untuk berbagai panjang gelombang. Spektrum itu dapat dipotret dengan meletakkan pelat fotografi pada fokus kamera bersama dengan spektrum bintang, yaitu di sebelah atas dan bawahnya dapat dipotret spektrum pembanding yang berasal dari lampu laboratorium, besi atau air aksa. Spektrum pembanding ini perlu untuk pengukuran panjang gelombang garis spektrum bintang. Spektrum bintang juga diperoleh dengan prisma objektif, yaitu sebuah prisma yang diletakkan di depan teleskop. Untuk itu digunakan prisma tipis dengan sudut yang kecil antara kedua permukaannya. Dispersi atau daya urai prisma ini kecil, hanya sekitar 1000 hingga 100 angstrom per milimeter. Cahaya bintang diuraikan oleh prisma objektif sebelum memasuki teleskop. Dengan prisma objektif, sekaligus dapat dipotret banyak spektrum bintang. Tetapi, spektrum yang diperoleh kecil dispersinya hingga tak dapat ditelah secara terperinci. Namun, demikian pola utama spektrum dapat terlihat hingga dapat dilakukan penggolongan dan analisis umum. Cara ini sangat baik dalam segi survei spektrum daerah langit. Prisma objektif sering digunakan dengan teleskop Schmidt. Dispersi prisma teleskop Schmidt di Lembang adalah 312 angstrom per milimeter pada garis H gamma. Nah, pada sebab kedua ini membahas klasifikasi spektrum bintang. 1. Klasifikasi spektrum Harvard. Garis-garis penting adalah garis hidrogen Balmer, garis helium netral, garis besi, H dan K doublet, dari ionisasi kalsium pada panjang gelombang 396,8 nanometer dan 393,3 nanometer. The G-band disebabkan oleh molekul CH dan beberapa logam yang mempunyai panjang gelombang sekitar 431 nanometer, garis kalsium netral pada panjang gelombang 422,7 nanometer, dan garis titanium oksida. Dalam ini menggunakan huruf kapital yaitu O, B, A, F, G, K, M. Di antara kelas-kelas tersebut, masih ada pembagian subbab kelas. Misal, di antara B dan A ada pembagian dalam subbab kelas B0, B1, B3, sampai dengan A0. Angka yang digunakan mulai dari 0 sampai 9. Semakin besar angka, maka semakin kecil temperaturnya. Ciri-ciri utama dari setiap kelas adalah
Kelas O, warna bintang biru, temperatur permukaan 2000 sampai 35.000 K, garis spektrum dari atom yang telah terionisasi seperti He2, C3, N3, O3, Si5, He1, H1, namun lemah. Kelas B, warna bintang, biru keputih-putihan, temperatur permukaan sekitar 15.000 K, garis spektrum He2 sudah tidak terlihat, garis He1 403 nanometer sangat kuat pada B2, lalu akan semakin lemah dan kemudian menghilang pada tipe B9, garis K dari Ca2 mulai terlihat pada tipe B3, garis H1 sangat kuat, dan terlihat garis O2, Si2, dan Mg2. Kelas A, warna bintang putih, temperatur permukaan sekitar 9.000, garis spektrum H1 sangat kuat pada A0 dan mendominasi dibanding garis spektrum lain. Lalu garis ini akan melemah, garis H dan K dari Ca2 terlihat kuat, H1 mulai tidak terlihat, garis logam netral mulai terlihat. Kelas F, warna bintang putih kekuningan, temperatur permukaan sekitar 7.000 K, garis H1 mulai lemah, garis H dan K dari Ca2 mulai terlihat kuat, banyak terlihat garis logam seperti Fe1, Fe2, Cr2, Ti2. Kelas G, warna bintang kuning, temperatur permukaan sekitar 5.500 K, garis H1 sangat lemah, garis K dan H sangat kuat. Paling kuat pada kelas G0, garis logam juga sangat kuat. G-band juga terlihat dan garis Cn terlihat di bintang raksasa. Kelas K, warna bintang kuning-oranye. Temperatur permukaan sekitar 4.000 K. Spektrum didominasi oleh garis logam, garis H sangat lemah, garis Ca1 422,7 nanometer mulai terlihat, garis K dan H serta G-band sangat kuat, molekul TiO mulai terlihat pada K5. Kelas M, warna bintang merah, temperatur permukaan sekitar 3.000 K. Pita molekul TiO terlihat jelas, Ca1 422,7 nanometer, very strong, dan garis logam netral banyak terlihat. 2. Klasifikasi spektrum Yerkes. Klasifikasi di atas hanya berdasarkan temperatur. Untuk klasifikasi yang lebih presisi, maka perlu diperhitungkan luminositas dari bintang tersebut. Klasifikasi ini diperkenalkan oleh William Morgan, Philip C. Cannon, and Edith Kellman of Yerkes Observatory. Klasifikasi ini juga sering disebut klasifikasi MK, Morgan Cannon. Klasifikasi tersebut adalah 1A maharaksasa yang sangat terang, 1B maharaksasa yang kurang terang, 2 raksasa yang terang, 3 raksasa, 4 supraksasa, 5 bintang deret utama. Bisa dilihat gambar ke-8 merupakan diagram HR. Saat ini, klasifikasi bintang dapat dinyatakan dengan menggunakan gabungan antara klasifikasi Harvard dan Yerkes. Misal, bintang dengan kelas spektrum G2, 5, itu berarti bintang deret utama dengan kelas spektrum G2. Nah, pada sebab ketiga ini membahas efek Doppler. Pada tahun 1842, Christian Doppler menunjukkan bila suatu sumber cahaya bergerak mendekati kita, frekuensi menjadi lebih tinggi atau panjang, gelombangnya menjadi lebih pendek. Sedangkan bila sumber cahaya menjauhi kita, frekuensinya menjadi lebih rendah atau panjang gelombangnya lebih panjang. Peristiwa ini disebut efek Doppler. Misalkan, suatu sumber cahaya memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lambda, sumber bergerak relatif terhadap pengamat dengan komponen kecepatan radial, Vr. Jika sumber bergerak menjauh, maka nilai Vr akan positif. Sedangkan, bila bergerak mendekati, maka nilai Vr negatif. Pengamat akan melihat dengan panjang gelombang berupa sebesar delta lambda dibagi akar 1 ditambah Vr per C. Sama dengan negatif 1 per lambda dikali akar 1 dikurang Vr per C. Di mana C adalah kecepatan cahaya, karena Vr lebih kecil dari C, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi delta lambda per lambda sama dengan kecepatan radial per kecepatan cahaya. Dengan menggunakan spektrograf, spektrum bintang dapat langsung dipotret bersamaan dengan spektrum pembanding, sehingga bisa memperoleh besar pergeseran Dopplernya. Walaupun terjadi pergeseran, namun kita masih dapat mengenali unsur kimia yang memberikan garis spektrum tersebut karena pergeseran yang terjadi sangat kecil. Bila Vr bernilai negatif, maka spektrum akan mengarah pada panjang gelombang yang lebih pendek disebut pergeseran biru. Jika Vr bernilai positif, maka spektrum akan mengarah pada panjang gelombang yang lebih panjang disebut pergeseran merah. Setelah kita membahas materi tadi, mari kita latihan soal. Sebelas. Berikut ini adalah spektrum benda langit. Gambar 1 spektrum A, gambar 2 spektrum B, gambar 3 spektrum C. Manakah pernyataan yang tepat mengenai ketiga spektrum tersebut? Jawabannya D. Spektrum A adalah spektrum galaksi, ditunjukkan oleh adanya break penurunan di panjang gelombang sekitar 4.000 angstrom.
Spektrum B adalah spektrum galaksi, ditunjukkan oleh ada garis lingkungan yang berupa garis emisi. Spektrum C adalah spektrum bintang bergaris emisi. Untuk bintang, temukan dulu bentuk spektrum benda hitamnya. 12. Perhatikan spektrum bintang C pada soal nomor 11. Berapakah temperatur permukaan bintang tersebut? Jawaban A. Jika kita tarik garis, maka panjang gelombang puncak jatuh pada menggunakan perskalaan tentu perbanding dalam milimeter tidak sama. Jadi jangan bingung ya. 4000 dikurang lambda maksimum dibagi 2 mm sama dengan 4500 dikurang 4000 dibagi 11 mm. Lambda maksimum sama dengan 3909,09 angstrom. Temperatur permukaan dekati dengan temperatur efektif. Temperatur efektif sama dengan 0,2898 cm Kelvin dibagi lambda maksimum sama dengan 7413. 13. Perhatikan spektrum objek berikut. Menurut pendapat Anda, dari hasil belajar, objek apakah yang menghasilkan spektrum tersebut? Jawaban E. Galaksi karena adanya garis emisi H yang menjulang. 14. Berapakah pergeseran merah objek nomor 13? Jawaban C. Yang ditanya adalah berapakah redshift Z galaksi tersebut. Garis H alpha tanpa pergeseran dapat ditentukan dari deret 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. 1 per lambda sama dengan 109.678 per cm pangkat minus 1 dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Lambda sama dengan lambda 0, sama dengan 60.564,671 angstrom. Mencari lambda observasi, ingat, dalam penskala, tergantung layar komputer atau tools yang digunakan, jangan tidak harus sama untuk ukuran dalam milimeter. Lambda observasi dikurangi 6000 per 7000 dikurang 6000 sama dengan 12 mm per 19 mm. Lambda observasi sama dengan 6631,579 angstrom. Redshift Z sama dengan lambda observasi dikurangi lambda 0 dibagi lambda 0 sama dengan 6631,579 dikurangi 6564,671 dibagi 6564,671. Hasilnya 0,0102. 15. Jika jarak objek dinyatakan dalam D sama dengan V sub R dibagi H0 di mana VR adalah kecepatan radial objek dan H0 adalah konstanta Hubble dengan nilai 70 km per detik per megaparsec, berapakah jarak objek pada nomor 13? Jawaban D. Hukum Hubble, jarak D sama dengan V sub R dibagi H0 atau sama dengan Z dikali C dibagi H0 sama dengan 43,71 megaparsec. 16. Berikut ini adalah gambar spektrum galaksi dalam semesta lokal. Gambar spektrum 1, gambar spektrum 2, gambar spektrum 3, gambar spektrum 4, gambar spektrum 5. Urutkan spektrum galaksi tersebut dari yang paling dekat hingga paling jauh. Jawaban A. Urutan spektrum 3, spektrum 2, spektrum 4, spektrum 5, spektrum 1. Lihat dari redshift-nya. 17. Berapakah perbedaan jarak paling besar antar galaksi pada soal nomor 16? Jawaban B. Karena redshift terdekat adalah spektrum 3 dan terjauh 1. Delta D sama dengan C per H0 dikali Z1 minus Z3 sama dengan 607,071 megaparsec. 18. Berikut adalah penyebab terjadinya pelebaran spektrum, kecuali jawaban E. Yang menyebabkan adanya pelebaran spektrum adalah pelebaran alamiah, pelebaran Doppler, pelebaran akibat tumpukan dengan atom lain, efek Zeeman, medan magnetik. Jadi jawabannya adalah E. 19. Pilihlah pernyataan berikut yang benar mengenai efek Zeeman. Jawaban B. Efek Zeeman disebabkan oleh medan magnet dari bintang. Medan magnet menyebabkan suatu tingkat energi sebuah atom terpecah menjadi dua atau lebih yang menyebabkan garis. Spektrum terpecah menjadi dua. Karena jarak antar garis sangat kecil, maka garis spektrum yang dihasilkan seakan melebar. 20. Berikut ini adalah ciri-ciri bintang yang memiliki kelas spektrum K, kecuali
Jawaban D. Tidak ada unsur yang terionisasi karena kelas spektrum K yang mempunyai temperatur rendah. Dalam astronomi, spektroskopi digunakan untuk mempelajari benda langit melalui spektrum cahayanya. Dari sini, ilmuwan dapat mengetahui komposisi, suhu, dan gerak bintang atau galaksi. Bintang diklasifikasikan berdasarkan spektrumnya ke dalam tipe-tipe seperti O, B, A, hingga M. Efek Doppler membantu mengukur apakah objek langit bergerak menjauh atau mendekat, dan menjadi kunci dalam penemuan planet di luar tata surya. Wah, berdasarkan materi tentang benda langit, tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu ya apa itu spektrum benda langit, klasifikasi spektrum bintang, efek Doppler dalam suatu zat tanpa harus melihat langsung ke dalamnya. Ternyata fisika itu mudah kan? Ingin tahu cara mengerjakan soal-soal fisika lainnya? Ayo belajar fisika!